Shalom, kasih karunia dan penyertaan Tuhan telah menghantar kita bersama keluarga memasuki bulan Mei 2020 ini. Sekalipun masa-masa sulit karena virus corona sampai saat ini belum berakhir, tetapi kita meyakini kasih-Nya tetap menyertai kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Minggu hari ini adalah Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita diajak untuk bersuka cita dan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui ibadah ini, kita mau berserah kepadanya. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bisa
Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah Minggu Keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai saat ini, kita belum dimungkinkan beribadah Minggu di gereja karena pandemik virus corona masih mengancam kita. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapannya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Ya Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Semoga iman keluarga kita selalu teguh di dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan apapun harapan-harapan keluarga kita, kita tetap dimampukannya. Amin.
Di dalam kesatuan hati, marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21, kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi waktu dan kesempatan yang sangat berharga, di mana kita bersama keluarga kita masing-masing boleh mengadakan ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita. Melalui ibadah Minggu Keluarga hari ini, kita memohon kiranya Tuhan selalu setia memberkati kehidupan kita. Dan kita juga memohon kiranya virus corona segera berakhir dari dunia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36.
Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan berbegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Minggu Jubilate hari ini mengajak kita untuk bersorak, memuji, dan memuliakan Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marolop-olop tude batama sadok tanoon. Sorak-sorai dan pujian kita adalah sebagai respon atau jawaban kita atas perbuatan, berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, kita akan sampai kepada kesimpulan iman kita dengan mengatakan sungguh sangat banyak dan bahkan tak terhitung kebaikan Tuhan. Sungguh besar dan bahkan jauh di luar jangkauan pikiran manusia telah diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Ia memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Ia memberikan napas kehidupan. Ia memberikan waktu dan kesempatan sangat berharga bagi keluarga kita hari ini. Dan ia juga memberikan hari-hari yang penuh sukacita bagi kita. Dan puncak jubilate kita adalah bahwa Allah telah menyelamatkan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Selayaknya lah kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Godang matongon nabi nahin di Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita disi. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu juga yang diingat dan disaksikan oleh Raja Daud serta bangsa Israel dalam khotbah ini. Mereka bernyanyi dan mengucap syukur kepada Allah karena keselamatan dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Dalam nas ini dikatakan ada beberapa alasan mengapa Daud dan bangsa Israel bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang pertama, Daud dan bangsa Israel berjubilate karena tabut perjanjian yang berisikan 2 loh batu, yaitu 10 hukum Taurat Tuhan
telah sampai di Yerusalem. Itu merupakan mujizat bagi Daud dan bagi bangsa Israel. Tabut perjanjian itu adalah lambang atau simbol kehadiran Allah. Artinya Allah masih berkenan hadir, menyertai dan memberkati umatnya. Sejarah hidup Israel menyaksikan ketika tabut perjanjian itu berada di tengah-tengah mereka, maka semua musuhnya akan takluk. Tetapi sebaliknya, ketika tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa lain, maka Israel akan mengalami kekalahan, akan mengalami penderitaan. Itu sebabnya ketika tabut perjanjian itu berada di Yerusalem, Daud dan bangsa Israel sangat bersukacita. Dan itu juga alasan pertama bagi kita berjubilate hari ini. Allah masih berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Gereja Tuhan boleh kita lambangkan dengan tabut Allah. Gereja kita tempat beribadah kepada Tuhan, tempat persekutuan kepada Tuhan. Dan gereja, keluarga kita tempat bersekutu hari ini, itu adalah simbol tabut Tuhan. Sekalipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja Tuhan, tetapi tabut perjanjian itu hari ini ada di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Artinya Tuhan Yesus ada, hadir bersama-sama kita, menyertai kita, memberkati kita. Ini yang meneguhkan dan menguatkan kita dalam masa-masa sulit karena pandemi virus corona. Ada banyak pertanyaan yang muncul tentang pergumulan kita dan pergumulan dunia saat ini. Satu jawabannya yang pasti, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, Dia juga akan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan menyertai Israel, Dia juga akan menyertai dan memberkati kita. Yesus dengan sangat tegas dan jelas mengatakan, Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saina dong anakku dahamu ganuk ari, rasi rasaro ajalni hasyanganon. Kebaikan dan kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Jangan pernah meragukan itu. Kebaikan Tuhan dan kebaikan manusia berbeda. Kebaikan manusia sering berubah. Kadang baik kalau itu cocok dengan kehendak hatinya, tetapi mau berubah kalau itu tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi kebaikan dan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itulah dengan sangat tegas dikatakan dalam ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, Daud dan bangsa Israel berjubilate karena Allah mau memilih dan menetapkan Israel menjadi miliknya, menjadi bangsanya. Siapakah Daud? Siapakah Israel? Dalam Ulangan 7 ayat 7 dikatakan bahwa Israel adalah bangsa yang paling kecil
dari segala bangsa-bangsa. Tetapi luar biasa Allah mau memilih dan menetapkan mereka menjadi miliknya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita disebut milik Kristus, umat kepunyaan Allah, itu menjadi status istimewa bagi kita. Ingat, itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kekuatanmu. Berjubilatelah karena kita telah menjadi milik Tuhan dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Yang ketiga, secara pribadi Daud berjubilate karena berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan keluarganya. Daud bukan keturunan bangsawan. Dia tidak berasal dari kaum terpelajar. Dia bukan dari keluarga berpengaruh. Bahkan dalam sejarah hidupnya dikatakan dia pernah dilecehkan, diancam untuk dibinasakan. Tetapi Daud merasakan penyertaan Tuhan yang menjaga, menyertai dan memberkati hidupnya. Bahkan dia mampu mengalahkan Goliat, sang raksasa Filistin yang sangat ditakuti Israel ketika itu. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pengalaman hidup kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita diajak melihat setiap kali ada masalah di dalam perjalanan kehidupan kita bersama keluarga, pasti ada selalu yang menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari tantangan kita. Pada waktu kita merasa kita tidak mampu menghadapi tantangan itu, tetapi kita bisa melewati kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita sangat mengharapkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, tetapi jangan biarkan itu merenggut sukacita jubilatemu. Peganglah teguh janji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Ia hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu Raja. Ini adalah pengakuan Daud, pengakuan bangsa Israel. Saat itu Daud terkenal sebagai raja yang sangat berkuasa dan sangat disegani banyak bangsa-bangsa. Tetapi dengan sangat rendah hati, Daud mengatakan Tuhan itu Raja. Daud mengakui dan memahami bahwa dia hanyalah tangan dan alat Tuhan. Allah lah Raja yang sebenarnya. Dialah Raja yang layak dipuji dan disembah. Itu mengingatkan kita bahwa tidak ada satu pun di antara kita yang patut bermegah di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun kekuatan kita yang mampu menyelamatkan kita. Ingat, seberapa tinggi pun kuasamu saat ini, seberapa kuat pun kita, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, itu
tidak mampu menyelamatkan hidupmu. Itu tidak mampu menyelamatkan hidup kita. Mari kita belajar dari pergumulan dunia saat ini. Ingat, yakini bahwa hanya Yesuslah Raja di atas segala raja. Dialah penyelamat hidup kita. Dialah penyelamat hidupmu. Dialah penyelamat hidup keluargamu. Dan dialah penyelamat dunia saat ini. Dan biarlah kita semuanya menyambutnya dan mengatakan amin, pujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah yang telah kami dengarkan. Itu meneguhkan, mengokohkan iman percaya kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami, dunia ini menghadapi pergumulan karena pandemi virus corona. Engkau mengingatkan kami bahwa Yesus selalu menyertai kami. Yesus menguatkan kami dan kami yakin, kami percaya Yesus akan menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya melalui ibadah Minggu Keluarga yang kami adakan hari ini menjadi jubilate, sukacita bagi kami. Dan setiap keluarga boleh mengatakan Yesus adalah Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu berkuasa dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Tak henti-hentinya kami memohon Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Tuhan, kiranya yang mengakhiri pandemi virus corona, supaya kami Tuhan boleh pulih, dunia ini pulih, dan kami boleh dengan baik lagi melakukan aktivitas kami, dan kami boleh memasuki bait-Mu yang kudus. Kami sangat rindu Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan pujian kami, mendengar permohonan kami. Berkati seluruh keluarga jemaat-Mu. Tuhan tahu pergumulan kami, pergumulan setiap keluarga. Kiranya setiap keluarga berseru kepada Tuhan dan kokohkan mereka Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, bahwa Tuhan menyertai setiap keluarga umat-Mu. Kami juga berdoa buat dunia ini, buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesatuan, terlebih kepada pemimpin bangsa dan negara kami ini, mulai dari presiden hingga pemerintahan paling bawah. Biarlah mereka berhikmat Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami ini menghadapi pergumulan pandemi virus corona saat ini. Allah Bapa yang baik, biarlah kami selalu berjubilate karena kami yakin Yesus Kristus telah menebus kami, menyelamatkan kami, dan memberi kehidupan kekal bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ambu sudi
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, secara khusus jemaat HKBP Sesama dan juga jemaat HKBP Melati. Pandemi virus corona telah mengakibatkan
banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Satu di antaranya ada di antara jemaat kita yang kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan mata pencaharian. Dalam pergumulan saat ini gereja kita mengadakan aksi sosial. Karena itu kami menghimbau dan mengajak seluruh jemaat, mari saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kasih kita melalui aksi sosial yang diadakan oleh gereja kita, baik HKIP Sesama dan juga HKIP Melati. Kami menghimbau jemaat untuk peduli dengan memberikan yang pertama sembako berupa beras, telur, gula, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Boleh Bapak Ibu antarkan ke gereja HKIP Sesama dan juga ke gereja HKIP Melati, atau boleh juga diberikan kepada Parhalado di sektor masing-masing. Yang kedua, sebagai kepedulian kita juga boleh memberikan materi, dana, atau uang yang boleh kita transfer melalui rekening bank HKIP Sesama dan juga HKIP Melati, atau langsung kita berikan ke Parhalado di sektor kita masing-masing. Itulah wujud kepedulian kita sebagaimana Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit ini. Mari kita bersatu, saling peduli, dan mari kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.